Halo semua, selamat datang di mata kuliah Introduction to Programming. Masih bersama saya, Gede Humaswara Pratama. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bahasa pemrograman. Sebelum kita membahas bahasa pemrograman, mungkin kalian masih ingat dengan video sebelumnya kita mempelajari tentang CPU. Nah, CPU itu dikatakan itu sebagai otak dari komputer. Nah, yang dikatakan CPU itu adalah bagian cerdasnya dari komputer. Nah, ini sebenarnya merupakan metafora umum ya, bahwa komputer sebenarnya tidaklah secerdas itu. Secara garis besar, tugas dari CPU itu hanyalah diantaranya adalah membaca bagian data dari memori, lalu menambahkan nilai dari sebuah data, mengurangi, membagi, mengalihkan, ya, lalu memindahkan posisi data atau nilai tertentu dari suatu lokasi memori ke memori yang lain. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh CPU ya. Ada beberapa tugasnya, cuman memang yang sangat-sangat sederhana. Jadi tidaklah CPU itu bukanlah barang yang benar-benar cerdas ya. Nah, semua hal itu pun dilakukan tidak dilakukan sendiri oleh CPU tersebut. Cuman itu berdasarkan perintah. Lalu siapa yang memberi perintah? Nah, perintah itu diberikan oleh program atau aplikasi atau sistem operasi yang ada di dalam komputer tersebut. Jadi dia software yang memberikan perintah kepada perangkat keras ini ya. Nah, jadi program itu memberikan instruksi tertentu ke CPU untuk melakukan sesuatu. Nah, dari perintah-perintah itulah CPU itu bergerak melakukan sesuatu, entah itu kegiatan yang sederhana, proses yang sederhana, ataupun proses yang kompleks sekalipun. Nah, jadi program itu pun sendiri tidaklah lebih dari sekumpulan instruksi ya, sekumpulan instruksi yang dibuat oleh programmer. Nah, siapa itu programmer? Yaitu adalah manusia atau kita atau kalian nantinya yang akan menjadi programmer yang membuat list instruksi atau sekumpulan instruksi kepada CPU, sehingga CPU itu bisa melakukan sesuatu yang bisa saja itu hal yang sederhana ataupun yang sampai kompleks sehingga dia bisa disebut sesuatu yang pintar atau cerdas ya. Nah, untuk diingat seperti yang kita pelajari di video sebelumnya, CPU itu hanya bisa memahami bahasa mesin, yaitu adalah angka-angka biner saja ya. Nah, lalu bagaimana kita bisa memberikan instruksi kepada CPU ini, sedangkan CPU hanya bisa memahami bahasa mesin yang merupakan bilangan biner yang terdiri dari angka 0 dan 1. Itu bisa kita membuat perintah yang dengan program yang sehebat sekarang, secanggih sekarang itu dengan instruksi biner, bisa setahun kita baru bisa memberikan seluruh instruksi tersebut. Karena satu perintah sederhana saja itu bisa terdiri dari beberapa instruksi panjang yang dari bilangan biner. Nah, maka dari itu dibuatlah yang namanya bahasa pemrograman ya. Nah, jadi sebelum kita bahas bahasa pemrograman dulu, kita harus tahu dulu bagaimana cara kerja dari program ini. Mungkin di video sebelumnya saya sudah sempat singgung, tapi kita ingat lagi bahwa program itu memberikan list instruksi kepada CPU. Jadi ketika program itu dijalankan ya, dia akan masuk ke dalam memori. Nah, dari memori itu di main memori tersebut akan menjadi antrian yang harus diproses oleh CPU ya. Nah, bagi kita ya, angka 0 dan 1 itu tidaklah ada artinya, tapi bagi komputer itu merupakan instruksinya. Nah, sekumpulan instruksi itu disebut dengan CPU set instruction atau set instruksi untuk CPU ya. Nah, jadi CPU tersebut saat ini ya, itu dibuat oleh banyak sekali produsen. Ada misalnya Intel yang mungkin kalian kenal, AMD, lalu Qualcomm untuk handphone ya, lalu ada ya Apple punya CPU-nya sendiri dan sebagainya. Nah, set instruksi tadi itu berbeda-beda di setiap CPU.
Nah, jadi untuk memberikan perintah yang sama di CPU yang berbeda ini, instruksinya itu berbeda-beda. Nah, bagaimana kita bisa memahami itu? Nah, untuk komputer melakukan sesuatu itu terdiri dari beberapa instruksi, sedangkan instruksi dari CPU itu berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa dong membuat satu program untuk di banyak CPU yang berbeda. Nah, itu memang kendala di awal ya. Di awal itu menjadi kendala bagi pembuat program ya. Satu program itu bisa terdiri dari ribuan atau bahkan jutaan instruksi. Nah, instruksi tersebut yang akan diproses oleh CPU. Nah, proses saat mengeksekusi itu disebut dengan fetch, decode, execute ya. Itu proses cycle menjalankan instruksi itu disebut dengan fetch, decode, execute. Nah, fetch itu sendiri itu dilakukan oleh CPU saat mengambil data atau nilai atau instruksi dari memori. Ya, jadi ada bagian tertentu yang diambil, yang berupa antrean di memori itu akan diambil. Nah, lalu proses yang kedua itu adalah decode, di mana CPU itu mendekode data tersebut, instruksi tersebut. Yang mana yang harus dia lakukan, apa yang harus dia lakukan, bagaimana dia harus melakukannya. Nah, itu yang didekode oleh CPU. Lalu setelah selesai didekode, proses tersebut akan langsung dieksekusi oleh CPU. Nah, itu berulang terus, fetch, decode, execute, begitu terus yang dilakukan sehingga tidak ada lagi instruksi di dalam memori. Nah, itu ya yang dilakukan oleh CPU. Nah, karena sulitnya itu kita bisa memahami bahasa mesin, mungkin saja kita bisa memahami tapi bisa membutuhkan waktu yang akan sangat lama untuk membuat instruksi tersebut. Maka diciptakanlah bahasa pemrograman. Nah, bagi kita ya memang sudah pasti tidak akan praktis kita membuat dengan bahasa mesin. Lalu di awal komputer itu dibuat bahasa pemrograman ini untuk menyederhanakan instruksi yang dari bahasa mesin tersebut, disederhanakan lagi agar setidaknya pembuat program itu bisa lebih mudah membuatnya, lebih mudah untuk belajarnya. Ya, bandingkan kalau kita harus belajar bahasa mesin, kita mungkin mudah saja mempelajarinya. Lalu bagaimana kita buat program yang seperti saat ini, program itu bisa cerdas, bisa seperti Google Assistant. Ya, bayangkan saja bagaimana cara membuatnya. Sedangkan bahasa mesin itu sendiri pun kompleks ya. Nah, biarkan CPU saja yang memahami bahasa mesin ya, biarkan CPU saja yang memahami bahasa mesin. Nah, lalu di awal ditemukan bahasa pemrograman itu ada yang namanya bahasa assembly ya. Dia hanya menyederhanakan beberapa, misalnya untuk melakukan penambahan ya itu menggunakan perintah add itu misalnya. Lalu untuk mengalihkan menggunakan perintah mul ya. Lalu memindahkan menggunakan move ya. Hanya sesederhana itu, setidaknya mengurangilah menyederhanakanlah cara pemrogram itu membuat programnya ya. Dan itu pun ada banyak sekali versi bahasa assembly ya. Karena setiap produsen CPU itu berbeda-beda, setiap produsen itu memiliki instruksi assembly yang berbeda-beda pula ya. Jadi ini jadi kendala untuk pemrogram juga saat membuat program. Mereka harus, jika ingin membuat program di semua CPU, itu mereka harus memikirkan semuanya, membuat program yang berbeda di semuanya. Nah, itu yang terjadi. Nah, jangan lupa juga bahwa CPU tetap hanya bisa memahami bahasa mesin, ya, yaitu angka biner tersebut. Nah, jadi bahasa assembly ini nanti akan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin ketika akan dijalankan. Nah, yang menerjemahkan ini disebut dengan assembler dalam bahasa mesin. Oke, itu ya untuk bahasa assembly yang bahasa di awalnya diciptakan. Jadi, namun sekarang mungkin sudah jarang sekali digunakan, tapi masih digunakan untuk low level itu masih banyak digunakan untuk di mesin-mesin, misalnya di mesin yang sesungguhnya ya. Mesin-mesin di pabrik, di manufacturing, lalu di IoT itu bisa jadi digunakan juga. Cuman tidaklah banyak ya, karena memang sulit sekali untuk memahami bahasanya
Selain itu juga memasukkan algoritma ke dalam bahasa tersebut sangatlah sulit, ya. Nah, yang berikutnya yang kita bahas adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi. Meskipun bahasa assembly itu menggunakan kata-kata sederhana sebagai instruksinya, tapi itu bukanlah tidak sulit ya, masih tetap sulit karena instruksinya memang sangat sederhana. Saking sederhananya untuk membuat sesuatu yang kompleks itu butuh banyak sekali instruksi dalam bahasa assembly. Nah, jadi ada banyak instruksi yang harus dilakukan ketika kita ingin membuat program-program seperti saat ini. Nah, pada tahun 1950-an itu diciptakanlah bahasa pemrograman yang lebih mendekati bahasa manusia. Nah, itu yang disebut dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi, ya. Jadi bahasa pemrograman ini memungkinkan kita membuat sesuatu yang kompleks tanpa perlu tahu bagaimana cara kerja dari CPU tersebut, tanpa perlu memberikan detailnya bagaimana CPU itu bekerja. Jika pada bahasa assembly kita harus memberitahu bahwa CPU itu harus mengkalikan, memindahkan lokasi memori dan seterusnya. Dengan bahasa pemrograman yang baru ini, bahasa pemrograman tingkat tinggi, hal seperti itu tidak perlu dilakukan. Itu bahasa pemrograman itu sendiri yang nanti memberikan informasi detail tersebut ke CPU. Nah, jadi untuk pemrogram itu akan jauh lebih mudah untuk membuat program yang kompleks sekalipun, ya, seperti program-program atau aplikasi yang ada saat ini. Nah, jadi bahasa tingkat tinggi ini dibuat bukan berarti dia levelnya tinggi, ya, bukan berarti dia tingkat yang paling sulit bahasa pemrograman tingkat tinggi. Tapi yang dimaksud dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi adalah bahasa yang benar-benar mendekati bahasa manusia, ya. Hanya saja bahasanya tersebut menggunakan bahasa Inggris, ya, pada umumnya. Mungkin ada yang dengan bahasa Indonesia. Nah, contohnya misalnya ketika ingin menampilkan sesuatu di layar monitor menggunakan dalam beberapa bahasa pemrograman menggunakan perintah print, ya. Jadi ada perintah juga di sana. Perintah print artinya print ini ke dalam monitor. Nah, contohnya seperti itu. Nah, untuk melakukan hal yang sama di bahasa assembly itu memerlukan instruksi yang panjang, ya, untuk melakukan tersebut, ya. Jadi sangat sulit kita lakukan dengan bahasa assembly. Jadi kita tidak akan mempelajari bahasa assembly tersebut untuk mempermudah kita mempelajari agar kalian juga mahasiswa tidak takut mempelajari. Yang kita pelajari adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi. Nah, selain itu fungsi dari bahasa pemrograman tingkat tinggi ini adalah dibuatnya bahasa pemrograman tingkat tinggi ini agar pemrogram atau pembuat aplikasi atau pengembang aplikasi itu bisa fokus kepada fitur dari program tersebut. Fokus terhadap apa yang diinginkan dilakukan oleh program tersebut. Jadi tidak fokus kepada bagaimana nanti CPU ini melakukannya. Nah, itu sudah perkembangannya seperti itu, ya. Jadi kita bisa fokus kepada apa yang ingin kita lakukan. Nah, cuman yang namanya bahasa tentu kita harus pelajari juga. Karena di sana ada aturannya, ya. Ada sama seperti bahasa ketika kita mempelajari bahasa manusia. Misalnya kita orang Indonesia mempelajari bahasa Inggris, mempelajari bahasa Spanyol, belajar bahasa Rusia, tentu kita akan tetap harus beradaptasi dengan bahasa tersebut karena di sana juga ada aturannya, ada semacam culture-nya, ya, ada budayanya di sana. Nah, sama juga dengan bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman pun dari tahun 1950 tersebut sangat banyak, ya, bahkan sampai ribuan dari tahun 1950-an tersebut. Jadi di awalnya muncul itu ada seperti bahasa COBOL, lalu Fortran, Basic, Pascal, ya. Yang sekarang yang populer saat ini misalnya adalah Python yang akan kita pelajari nanti, yang kita gunakan untuk mempelajari bahasa pemrograman. Lalu misalnya Java, ada JavaScript, ya, itu berbeda, ya, Java dengan JavaScript, namanya memang mirip. Lalu yang populer saat ini misalnya yang terbaru sekali itu ada yang bahasa pemrograman Rust, ya, dan banyak sekali yang populer, ya. Dan itu peruntukannya bisa berbeda-beda, ada yang bisa untuk mobile khusus, untuk web khusus,
atau untuk aplikasi desktop atau mungkin IoT dan banyak lagi ya. Cuman mereka basicnya sama ya, dasarnya sama, dasar strukturnya itu sama, hanya saja aturannya yang berbeda-beda. Jadi ada yang namanya semacam keyword, operator dan sintak itu mungkin ada yang berbeda, ada yang sama ya. Nah, jadi selanjutnya kita bahas tentang keyword, operator, dan sintaks. Oke, apa itu keyword, operator, dan sintaks ya? Nah, layaknya bahasa manusia seperti yang saya sampaikan tadi, bahasa pemrograman itu memiliki aturan dan culture-nya atau kulturnya ada structure-nya juga di sana. Sama seperti bahasa manusia. Nah, keyword itu adalah sebuah kata yang ada dalam bahasa pemrograman untuk memberikan instruksi sesuatu instruksi. Misalnya contohnya adalah misalnya print tadi yang saya sampaikan itu untuk menampilkan kata atau angka di sana ya. Lalu misalnya adalah while atau for itu untuk melakukan perulangan, ada and untuk membandingkan, ada or. Nah, kalau saya terjemahkan tadi semua itu adalah bahasa manusia semua ya. Print itu adalah cetak ya. Jadi misalnya for itu untuk kondisi tertentu misalnya. Lalu while selama ya, itu kan bahasa manusia semua. Cuman dia dalam bahasa Inggris. Jadi keyword ini adalah sesuatu yang sudah di reserve oleh bahasa pemrograman ya. Jadi di sana kata-kata tersebut sudah tidak boleh kita gunakan untuk membuat variabel dan sebagainya. Jadi itu sudah perintah-perintah yang disiapkan oleh bahasa pemrograman tersebut ya. Jadi kita bisa gunakan nanti. Nah, itu yang perlu kita pelajari. Tidak perlu dihafal ya, tapi perlu kita tahu fungsinya sehingga untuk mencarinya sekarang sudah zaman internet yang sudah cukup kencang, jadi kita tidak perlu menghafal. Kalau lupa tinggal browsing aja di Google ya. Nah, yang berikutnya adalah operator ya. Jadi operator itu gunanya, misalnya ada banyak operator ya dalam bahasa pemrograman. Di semua bahasa pemrograman itu ada. Misalnya adalah operator matematika ya untuk melakukan perhitungan ya, aritmatika. Lalu operator perbandingan untuk membandingkan dua buah nilai. Itu semua akan kita perlukan saat kita menerapkan algoritma di dalam bahasa pemrograman. Jadi semua itu berguna untuk kita menerapkan algoritma atau apapun yang kita inginkan yang dilakukan oleh program tersebut. Jadi misalnya adalah kalau operator matematika itu ada tanda plus ya, tanda plus yang kita gunakan dalam matematika untuk ya kalian tahu sendiri itu adalah untuk menambahkan. Lalu minus itu atau min ya atau strip itu untuk mengurangi. Nah, untuk mengalihkan itu di bahasa pemrograman menggunakan tanda bintang ya. Kalau kalian lihat di keyboard kalian ada tanda bintang, nah itu yang digunakan. Berbeda mungkin dengan yang kita gunakan di matematika. Lalu untuk membagi itu menggunakan garis miring. Nah, itu semua yang disebut dengan operator. Nanti kita akan bicara itu lebih detail lagi. Nah, lalu sintaks ya. Apa sintaks itu? Sintaksis ya. Sintaksis itu adalah aturannya, culture-nya. Di setiap bahasa pemrograman itu bisa berbeda-beda. Misalnya di bahasa pemrograman tertentu itu harus menggunakan titik koma ya. Ada yang menggunakan kurung kerawal untuk mengupdate instruksinya atau menyatakan bahwa ini adalah kumpulan instruksi yang harus dilakukan secara bersamaan itu misalnya. Atau kurung kotak, kurung biasa ya. Itu sintaksisnya. Lalu bagaimana aturan tabnya misalnya, spasinya, nah itu semua ada aturannya ya. Jadi itu disebut dengan sintaksis. Misalnya di Python yang akan kita pelajari itu tidak menggunakan titik koma, hanya menggunakan tab untuk menentukan bahwa dia adalah kumpulan instruksi. Ya, itu nanti kita akan bahas lebih lanjut di video-video berikutnya. Nah, instruksi yang kita buat dalam bahasa pemrograman ya, sekumpulan instruksi itu disebut dengan statement. Jadi statement kita itu harus, misalnya ini instruksi ini dilakukan bersama-sama, itu disebut dengan statement ya dalam bahasa pemrograman. Nah, bagaimana jika kita salah menggunakan keyword, salah menggunakan operator ya, atau
kita tidak mengikuti aturan sintaksisnya atau salah jadinya kan, itu akan terjadi error pada program kita. Nah, error itu nanti juga akan kita bicarakan lebih lanjut. Error itu tidak akan merusak komputer kalian yang jelas ya. Dia bahasa pemrograman sekarang atau tools yang kalian gunakan untuk mengembangkan program itu sudah sangat-sangat pintar sekarang. Jadi jika ada melakukan kesalahan, kita diberitahu oleh tools tersebut. Atau mungkin ketika ada error, ya dia hanya berhenti bekerja programnya saat kita membuatnya atau mengembangkan atau mengujinya. Jadi ya itu tidak akan merusak komputer kita lah ya. Oke, itu ya, itu singkat cerita, pembahasan singkat tentang keyword, operator dan sintaks. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah bagaimana sih bahasa pemrograman itu memberi perintah pada CPU. Seperti yang kita tahu ya, bahwa CPU itu hanya bisa membaca instruksi dari bahasa mesin, yaitu biner ya. Nah, itu bagaimana bahasa pemrograman melakukan tersebut. Kita bahas tentang compiler dan interpreter. Oke, seperti yang selalu saya ingatkan bahwa CPU itu hanya bisa membaca instruksi dari bahasa mesin. Nah, jadi bahasa pemrograman tingkat tinggi yang tadi kita bicarakan ataupun assembler itu pasti akan menerjemahkan bahasa pemrograman yang kita buat itu ke dalam bahasa mesin. Nah, bagaimana sih cara bahasa pemrograman ini menerjemahkannya tersebut? Ada dua cara ya. Jadi ada dua jenis bahasa pemrogramannya. Jadi yang pertama itu adalah bahasa pemrograman yang menggunakan compiler untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa mesin. Yang kedua itu ada interpreter ya. Sesuai namanya, compiler itu pengkompilasi ya. Jadi dia mengkompilasikan ya bahasa yang kita buat dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi menjadi bahasa mesin. Jadi dia menggunakan sistem kompilasi. Lalu yang kedua itu ada interpreter. Sesuai namanya, interpreter itu artinya adalah penerjemah ya. Jadi dia menggunakan penerjemah untuk menerjemahkan ke dalam bahasa mesin. Nah, apa bedanya yang kedua itu? Jadi compiler, saat kita membuat kode, kita bisa mengujinya dan seterusnya. Ketika kita selesai menulis bahasa pemrograman tersebut, kita harus mengkompilasinya. Jadi dikompil ke dalam suatu ekstensi tertentu. Ya misalnya kalau di Windows itu harus dikompil ke .exe ya. Nah, di situ akan ada kumpulan bahasa instruksi tertentu yang bisa dijalankan nantinya. Jadi dia sebelum digunakan harus dikompilasi dulu. Jadi itu bahasa pemrograman compiler ya sederhananya. Jadi stepnya adalah kita buat kode, kita buat program, lalu ketika selesai kita kompilasi menggunakan compilernya. Lalu setelah itu baru hasil dari kompilasi tersebut bisa dijalankan di komputer atau di handphone dimanapun ya. Jadi ada banyak ya compiler itu, misalnya kalau kita buat di untuk aplikasi iPhone itu menggunakan ekstensinya ada app kalau tidak salah ya. Saya lupa app ya, saya lupa ya di iPhone atau IPA ya kalau nggak salah. Nah, itu dikompilasi ke sana. Kalau Windows menggunakan Excel, kalau di macOS menggunakan app atau DMG atau Linux juga bahkan berbeda ya. Jadi harus dikompilasi ke dalam OS tertentu. Nah, kalau interpreter itu bedanya adalah dia tidak perlu dikompilasi. Ketika kita buat source code itu filenya dari source code kita atau file dari kode kita, bahasa pemrograman kita itu langsung bisa dijalankan. Nah, caranya dia akan berbeda. Dia tentu ketika dijalankan dia harus diterjemahkan ke dalam bahasa mesin. Jadi dia diterjemahkan instruksi per instruksi akan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin. Ya. Jadi ketika file itu dijalankan dia akan langsung diterjemahkan, tapi dia tidak perlu dikompilasi. Nah, ada dua konsep yang berbeda. Keduanya punya keunggulan dan kelebihan masing-masing, kekurangan masing-masing ya. Kalau dikompilasi, jika terjadi error di sana, ya programnya juga pasti berhenti ya, dan program itu terjadinya saat selesai dikompilasi. Beda dengan interpreter ya, yang saat dijalankan itu masih dalam bentuk kode
source code bahasa pemrograman tingkat tinggi ya. Nah, ada juga yang bahasa pemrograman yang menjalankan konsep kedua ini, yaitu dia juga compiler dan juga interpreter. Misalnya bahasa pemrograman Java ya, itu dia mengkompilasi tapi tidak mengkompilasinya ke dalam bahasa mesin. Dia mengkompilasinya ke dalam bahasanya sendiri, bahasa khusus, yaitu bahasa Java sendiri. Bukan bahasa pemrograman Java yang kita akan gunakan, tapi dia menggunakan ke dalam bahasa tertentu ya, yang disebut bahasa runtime-nya Java. Nah, dari bahasa tertentu tersebut baru dia akan diterjemahkan menggunakan interpreter ke dalam bahasa mesin ketika dijalankan. Jadi ada banyak jenis, kalian tidak perlu mungkin mendalami hal tersebut, cuman kalian perlu tahu ya. Jadi ada beberapa tahap kalau kalian membuat untuk iPhone dan Android ya. Android kan menggunakan ekstensi APK juga, kita harus mengcompile-nya ke APK dan begitu seterusnya. Mungkin kalau kita pelajari saat ini menggunakan Python itu interpreter, jadi tidak perlu dikompilasi, langsung kita bisa jalankan. Tulis, langsung jalankan, dan seterusnya. Jadi itu ya, ada dua jenis caranya, yaitu adalah compiler dan interpreter. Nah, jadi itu ya yang kita pelajari dari bahasa pemrograman ya. Jadi sebenarnya masih ada banyak hal, cuman kita akan pelajari sedikit demi sedikit lebih detailnya. Jadi secara teori kita sudah pelajari tentang banyak hal di sini ya. Di video-video berikutnya kita akan mencoba membuat kode ya. Nah, saya simpulkan dulu pembahasan kita pada video kali ini. Ya, jadi bahasa pemrograman itu kalau kita perhatikan itu adalah sebagai jembatan ya, bahasa manusia dengan bahasa mesin. Ya, kalian mungkin dengan kalian pelajari bahasa mesin tadi atau di video sebelumnya, sulit sekali kita untuk membuat aplikasi dengan bahasa mesin. Jadi perlu ada jembatan seperti ini ya, yang kita tidak perlu memahami terlalu dalam bagaimana CPU itu bekerja, kecuali kita bermain di sistem operasi. Misalnya kita buat sistem operasi lalu atau IoT, itu perlu kita memahami bagaimana cara kerja CPU tersebut, karena di sana ada penghematan daya, ada penghematan memori ya, ada segala macam yang harus kita pahami dari komponen komputer tersebut. Makanya kita tetap perlu tahu itu seandainya kalian akan mengarah ke sana. Tapi kalau untuk aplikasi seperti aplikasi Android, aplikasi desktop ya, komputer, web, itu kita tidak perlu memahami terlalu detail seperti itu. Dengan perkembangan teknologi saat ini ya, CPU itu sudah sangat cepat, memori sudah sangat besar, kapasitas storage juga sudah sangat besar. Kita tidak perlu terlalu detail memahami hal-hal seperti itu ya. Nah, belajar bahasa pemrograman itu sama halnya dengan kalian belajar bahasa asing ya. Kalau kita orang Indonesia, kita belajar bahasa Inggris, tentu di awal kita akan kesulitan karena ada perbedaan keyword ya. Kalau dalam bahasa pemrograman ada keyword, ada kata-kata tertentu yang mempunyai maknanya masing-masing. Lalu ada structure-nya ya. Dalam bahasa Inggris tentu ada banyak sekali structure di sana yang harus kita pelajari. Nah, itu aturannya yang di sana. Ada juga culture ya. Kadang mungkin bahasa yang sama ya, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa asing itu artinya sama, tapi maknanya bisa berbeda. Nah, itu sama halnya seperti itu. Kita belajar bahasa asing, kita juga belajar bahasa pemrograman. Cuman sekarang orang asingnya adalah mesin ya, orang asingnya adalah mesin. Kita harus bisa cara berpikir kita harus ke sana. Kita seperti belajar bahasa asing ya. Karena bahasanya strukturnya kata-katanya hampir sama dengan bahasa manusia ya, dengan bahasa Inggris ya. Lalu cuman permasalahannya perbedaannya ya dengan bahasa asing. Kalau dalam bahasa asing kita salah sedikit, mungkin orang asing tersebut masih bisa memahami ya. Misalnya kita menyebut bahasa Inggris, intonasinya berbeda, notasinya berbeda sedikit ya. Orang masih bisa memahami. Cuman kalau kita dalam bahasa pemrograman salah sedikit saja, kurang titik koma, maka program kita akan error, tidak bisa dipahami ya. Jadi rule-nya di dalam bahasa pemrograman lebih ketat ya, lebih sangat ketat, harus sesuai ya, baru bisa. Nah, bagaimana kalau kita
salah ya. Nah, salah itu paling tidak error ya. Program kita berhenti, tidak bisa dijalankan ya, seperti yang tadi saya sampaikan, tidak sampai merusak komputer. Nah, cuman kadang ada salah yang dia tidak error, kita salah salah membuat sintaks, komputernya program tidak error, tapi programnya salah melakukan sesuatu, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, itu bisa berbahaya, karena misalnya kalau itu menghitung uang, lalu perhitungannya salah karena kita salah sintak, bukan karena algoritma yang salah, sintaknya salah, nilainya bisa berbeda. Nah, itu bisa jadi kacau program kita ya. Nah, bahasa pemrograman tingkat tinggi hampir sama dengan bahasa manusia tadi ya, saya sampaikan. Jadi itu harus kalian ingat. Jangan takut untuk belajar bahasa pemrograman. Semua bahasa pemrograman hampir sama, basically hampir sama ya. Yang kita pelajari pada mata kuliah ini juga basic-basicnya semua yang akan ada di semua bahasa pemrograman ya. Jadi jangan takut, itu hanya bahasa manusia, bentuknya saja berbeda. Mari kita pelajari di video-video berikutnya ya. Sekian untuk video kali ini, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.